Saya mau tanya ibu-ibu, siapa yang nggak bawa karena nggak punya? Bangga amat sih. Miskin kok bangga ya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Talwalik. Di setiap ceramah-ceramah Yusuf Mansur di waktu lalu, di setiap kajian-kajian yang kemudian mengundang Yusuf Mansur, sepanjang yang kami lihat men-searching video-video lama dari Yusuf Mansur, itu kebanyakan Yusuf Mansur ini bercerita tentang keajaiban, yang mana di ujung-ujung cerita keajaiban tersebut berakhir dengan Yusuf Mansur menanyakan apa yang dibawa oleh orang-orang yang datang di pengajiannya, teman-teman. Ujung-ujungnya kemudian Yusuf Mansur dalam tanda kutip memaksa orang-orang untuk kemudian bersedekah. Di setiap ceramah-ceramah Yusuf Mansur di waktu lalu itu bercerita tentang ketika Anda bersedekah, Anda akan menemukan keajaiban-keajaiban berdasarkan cerita-cerita dia gitu, di mana testimoni cerita dia itu selain dia sendiri, selain kemudian anaknya, teman kerjanya, teman yang kita tidak tahu entah siapa yang dia ceritakan, yang jelas Yusuf Mansur sering bercerita tentang ketika dia dan orang-orang yang dikenal ini bersedekah itu pasti menemukan keajaiban-keajaiban tertentu gitu. Dan di akhir cerita tersebut sekali lagi Yusuf Mansur pada akhirnya itu dalam tanda kutip sekali lagi teman-teman memaksa orang untuk kemudian bersedekah. Dan ada bermacam ragam sedekah yang diminta oleh Yusuf Mansur itu. Selain kemudian dia menanyakan emas yang dibawa, uang yang dibawa, juga Yusuf Mansur kemudian mengajak orang-orang untuk bersedekah membantu pembangunan pesantren Darul Qurannya pada waktu itu, teman-teman. Yang mana pada akhirnya ujung-ujungnya kemudian pesantren-pesantren yang dia bangun atas nama sumbangan umat ini, sumbangan masyarakat ini, itu pada akhirnya memungut bayaran yang mahal juga, teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa bisnis yang paling menguntungkan itu menggunakan agama, saya sedikit percaya dengan statement itu, bahwa orang-orang seperti ini pada akhirnya ya dia bangun pesantren itu menggunakan modal donasi dari umat, teman-teman, tapi berujung pada pesantren tersebut mengambil pungutan biaya yang sangat mahal. Artinya sumbangan umat tadi untuk kemudian pembangunan pesantren tersebut itu tidak ada gunanya, teman-teman. Menurut saya, ketika kemudian sebuah pesantren dibangun dengan dana dari umat, seharusnya pesantren tersebut tidak memungut biaya yang mahal, teman-teman, karena sekali lagi ini adalah hasil jerih payah, hasil kumpulan uang, harta dari umat, sehingga kemudian berdirilah pesantren tersebut. Tapi aneh ketika sebuah pesantren yang dibangun berdasarkan dana umat, lalu kemudian ketika itu beroperasional, itu biayanya dipatok dengan sangat mahal. Pertanyaannya kemudian adalah, kemana aliran dana tersebut mengalir gitu? Keuntungannya tersebut diperuntukkan untuk siapa gitu? Apakah kemudian untuk yang membangun pesantren atau bagaimana? Kalau diperuntukkan untuk yang memiliki pesantren, misalnya Yusuf Mansur dalam hal ini, itu terus terang teman-teman tidak adil gitu. Dan sangat tidak adil, karena modal awalnya itu memakai atau menggunakan dana dari umat gitu, dana sosial gitu. Tapi ketika keuntungannya itu mengalir ke dana pribadi, ini yang menjadi tanda tanya besar. Apakah kemudian orang-orang seperti ini banyak di negeri ini menggunakan bumbu-bumbu agama, menggunakan nama besar ustadz untuk kemudian kepentingan pribadi mereka, teman-teman. Saya pikir masih banyak pesantren-pesantren yang jujur dan amanah di negeri ini gitu. Tapi ada juga beberapa pesantren yang kemudian dalam tanda kutip sudah seperti perusahaan tanpa modal yang besar, tanpa resiko yang besar, di mana mereka membangun menggunakan dana umat, lalu keuntungan masuk ke kantong pribadi, teman-teman. Dalam video ini Yusuf Mansur sekali lagi bercerita tentang keajaiban, lalu kemudian mengakhirinya dengan kemudian menanyakan harta-harta dari umat yang dibawa dalam kajian tersebut. Sekali lagi saya katakan dalam tanda kutip, memaksa orang untuk kemudian bersedekah. Ibu-ibu, siapa yang datang ke sini nggak pakai emas, nggak pakai cincin emas, galung emas, siapa? Kenapa lo nggak bawa? Kacau nih. Tahu nih yang datang Yusuf Mansur. Siapa yang ceramah? Yusuf Mansur. Oh gawat, gawat. Jangan dibawa cincinnya, nanti copot. Modus nih. Bu, Pak,
Saya mau tanya ibu-ibu, siapa yang nggak bawa karena nggak punya? Bangga amat sih. Miskin kok bangga ya loh. Muruahnya mana? Biar kata nggak punya diem aja. Pan tadi Ustadz yang nanya, aku jadi bingung nih. Nih dengerin, perempuan-perempuan yang pengen punya emas, lu minta sama laki lu ditabok. Coba aja ngomong terus. Coba ngomong terus. Bang, emas, bok gitu, bok. Lu nggak tahu apa? Gua nih kopral. Itu. Lu nggak tahu apa? Gua prajurit rendahan, gua prajurit bawahan. Lu minta emas mau gua pusing tau lu. Jangan ngomong sama yang bakalan kesel. Ngomong sama Allah yang tidak ada keselnya. Gimana caranya? Baca salawat, datang ke toko emas. Baca salawat, baca tasbih, jalan ke toko, sampai toko emas bilang, yang ini berapa gram? 5 gram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ini 3 gram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih, ini 2. Lama-lama encinya capek nih. Ini mau beli apa mau baca salawat sih? Ini yang 5 gram, yang 5 gram. Insya Allah cocok nih. Masya Allah cocok. Kasih unjuk. Ya Allah gimana? Cocok gak? Cocok gak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah yang kayak begini yang saya pengen. Berapa nih berapa? Itu emas murni tuh 600-an lah. Kali 5 3 juta. Pisahin dulu, pisahin. Seminggu insya Allah saya kemari. Seminggu. Nincinya pengen ngetes nih. Jadi enggak beli nih. Beli. Ya kalau beli, ya bayar dong. Saya mau belinya pakai sholawat. Ya udah, saya pisahin ya. Seminggu ya, minggu. Cerita-cerita seperti ini itu hanya ada di video-video lama Yusuf Mansur, yang mana ketika kita mengecek video-video terbaru itu hampir tidak terlihat Yusuf Mansur bercerita lagi seperti ini. Kenapa teman-teman? Dugaan saya pribadi adalah karena gelombang protes dan kritikan yang sudah terlalu banyak mengarah ke Yusuf Mansur mengenai sedekah dan cerita-cerita seperti ini. Pada akhirnya Yusuf Mansur berhenti bercerita seperti ini. Dan kenapa itu dilakukan teman-teman? Ini menurut saya adalah salah satu yang kemudian menjadikan saya yakin bahwa Yusuf Mansur ini memang sengaja bercerita seperti ini untuk memancing orang untuk bersedekah, untuk memancing orang untuk kemudian akhirnya mengeluarkan hartanya yang dibawa saat pengajian. Dan kenapa hari-hari ini sudah hampir tidak terlihat Yusuf Mansur bercerita seperti ini? Itu karena takut dengan kritikan masyarakat gitu. Artinya apa teman-teman? Artinya berarti Yusuf Mansur ini tidak percaya diri dengan apa yang dia bawakan gitu. Seandainya memang yang dia bawakan ini benar, seharusnya tidak perlu takut dengan kritikan dong. Tidak perlu takut dengan pendapat-pendapat dari konten kreator, dari beberapa tokoh yang ada di media sosial yang beredar hari ini gitu. Seharusnya dia tetap yakin dengan apa yang dia bawakan kalau memang dia bertahan dengan pendapatnya bahwa bersedekah itu seperti ini gitu. Tapi di sini saya melihat bahwa Yusuf Mansur memang tidak percaya diri sejak awal. Yusuf Mansur memang sudah takut dengan kritikan-kritikan ini sejak awal. Makanya hari ini dia berhenti gitu. Karena memang ada sesuatu di sana gitu. Ketika seseorang takut dengan kritikan, dengan pendapat orang lain dan segala macam gitu, itu saya yakin bahwa ada sesuatu di dalamnya gitu. Berarti ada yang tidak benar, ada yang tidak beres gitu. Sampai dia berhenti hari-hari ini untuk kemudian menarik sedekah. Sampai hari ini dia berhenti kemudian untuk bercerita-cerita seperti ini lagi gitu. Makanya ketika kita bandingkan video lama Yusuf Mansur dan video-video ceramah di hari ini, itu sangat jauh berbeda teman-teman. Oke, mungkin beberapa waktu lalu kami memposting sebuah video di mana Yusuf Mansur mengajak lagi orang-orang untuk kemudian bergabung di sebuah program yang dia bikin yang baru gitu. Program WLH, waktunya lunas hutang gitu. Tapi ini tidak terlalu ekstrim dibandingkan dengan video-video lama Yusuf Mansur seperti yang saya tampilkan barusan gitu. Di mana dia dengan terang-terangan bercerita tentang ketika Anda mau beli emas, ke toko emas, baca salawat dan segala macam gitu. Di mana Yusuf Mansur hari ini sudah berhenti bercerita seperti itu. Karena sekali lagi saya katakan gelombang kritikan yang semakin kental mengarah ke Yusuf Mansur. Dan ini mengindikasikan bahwa cerita-cerita seperti ini yang dibawakan oleh Yusuf Mansur di waktu lalu, ini adalah ada satu kebohongan di dalamnya gitu. Yang mana ada satu tujuan tertentu di dalamnya yang mana
ini Yusuf Mansur tidak ingin benar-benar ditelanjangi, sehingga dia berhenti mungkin untuk sementara, menunggu orang-orang untuk berhenti protes dan kritik, sehingga dia kemudian akhirnya kembali lagi ke setelan awal gitu, setelan pabrik gitu, bercerita lagi cerita-cerita ajaib, bercerita lagi tentang cerita-cerita yang bisa kita katakan itu sebuah kehaluan, teman-teman. Hari ini mungkin Yusuf Mansur berhenti karena banyak orang-orang yang kemudian akhirnya menertawakan hal-hal seperti ini gitu. Dan sekali lagi saya katakan, seandainya Yusuf Mansur ini benar-benar yakin dengan ajaran yang dia bawakan dan benar-benar tidak ada hal kotor di dalamnya, tidak ada hal yang disembunyikan di dalamnya, seharusnya dia tidak perlu berhenti gitu. Tapi kenapa Yusuf Mansur berhenti? Ini justru menjadi pertanyaan besar gitu, bahwa apakah memang selama ini Yusuf Mansur tahu persis bahwa apa yang dia ceritakan itu adalah satu kebohongan, apa yang dia ceritakan itu adalah sebuah karangan saja untuk kemudian memancing orang untuk kemudian bersedekah, yang mana sampai detik ini Yusuf Mansur tidak pernah menjawab kemana alokasi sedekah umat itu kemana sedekah umat itu dialokasikan, teman-teman. Karena sejauh yang saya lihat, seperti yang sering saya katakan, bahwa tidak sebanding antara Yusuf Mansur menarik sedekah dengan kemudian kita melihat dalam sebuah video mengalokasikan sedekahnya kemana gitu. Dan juga menjadi tanda tanya besar gitu, dan kecurigaan terbesar saya adalah dari mana Yusuf Mansur memperoleh harta kekayaan sampai kemudian dia bisa kaya raya seperti hari ini gitu. Sumber kekayaan awalnya itu dari mana gitu? Apakah warisan? Apakah membangun bisnis dan segala macam gitu? Tidak terdeteksi. Yang mana kecurigaan terbesar saya adalah Yusuf Mansur menggunakan dana-dana sedekah dari umat untuk kepentingan pribadinya sendiri. Walaupun belum bisa kami buktikan, dan ini masih sebatas dugaan, tapi saya yakin betul kalau memang tidak seperti itu, lalu kemana Yusuf Mansur mengalokasikan dananya? Toh tidak kelihatan selama ini. PPPA Darul-Quran yang dibangun Yusuf Mansur juga PPPA ini kecil banget, padahal kalau dibandingkan dengan Yusuf Mansur di waktu lalu yang terlalu sering menarik sedekah, ini sangat-sangat tidak sebanding, teman-teman. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa suara-suara untuk memboikot Yusuf Mansur jangan sampai meredup. Tetap kita suarakan untuk kemudian memboikot Yusuf Mansur, memboikot segala bisnis-bisnis Yusuf Mansur, di mana salah satunya adalah bisnis kuliner Yusuf Mansur, yaitu warung Steak and Shake. Salat Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Mulia Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Mulia Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua mbak duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet,
Bikin program tabung tanah kau lungkat. Bikin program moyasi di kau gatot. Bikin bisnis hotel sipia bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warawan steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si Ucu kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step, hahaha.